Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Handayani dengan NIM 211120126. Saya dari kelas HTND semester 5. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Konstitusi. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan konstitusi. Yang pertama yaitu perubahan konstitusi melalui legislatif. Dalam bukunya Politika, Aristoteles mengatakan, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu yang pertama, konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. Yang kedua, konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, jadi mengandung pengertian yuridis. Yang ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Perubahan konstitusi melalui kekuasaan legislatif mengacu pada proses di mana amandemen atau perubahan terhadap teks konstitusi suatu negara diinisiasi, dibahas, dan disetujui oleh badan legislatif atau lembaga legislatif negara tersebut. Proses ini melibatkan langkah-langkah tertentu yang biasanya diatur dalam konstitusi atau hukum dasar negara tersebut. Proses perubahan konstitusi melalui kekuasaan legislatif dapat bervariasi secara signifikan antara negara-negara. Beberapa negara mungkin memerlukan persetujuan tingkat suara yang tinggi, partisipasi publik, atau melibatkan langkah-langkah tambahan sesuai dengan proses konstitusi mereka. Beberapa negara mungkin melibatkan partisipasi publik lebih lanjut melalui referendum, sementara negara lain mungkin memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada badan legislatif untuk mengubah konstitusi. Selain itu, mekanisme perlindungan hak minoritas dan prinsip-prinsip demokratis seringkali dipertimbangkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa perubahan konstitusi mencerminkan keinginan dan kepentingan seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu perubahan konstitusi melalui referendum. Menurut Philip Lapalombara dan Myron Weiner dalam bukunya yang berjudul Political Parties dan Political Development, mereka mendefinisikan referendum sebagai penentuan kebijakan politik secara langsung oleh seluruh pemilih tanpa melalui perantara terpilih. Melalui Fernand Bogdanor, seorang profesor ilmu politik asal Britania Raya, mendefinisikan referendum sebagai suatu prosedur di mana elektorat diberikan kesempatan untuk memberikan suara tentang suatu pertanyaan atau sejumlah pertanyaan tertentu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Pasal 1A tentang referendum mengatakan referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Pasal 2 mengatakan referendum diadakan apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 MPR 1983. Yang ketiga yaitu ada perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim. Penafsiran oleh hakim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu judicial review dan constitutional review.
Pembedaan ini dilakukan dengan beberapa alasan. Yang pertama, constitutional review bukanlah hak tunggal dari lembaga peradilan. Wewenang uji konstitusional tersebut bergantung kepada ketentuan konstitusi masing-masing negara. Terdapat konstitusi yang memberikan uji konstitusionalitas kepada sebuah dewan konstitusi seperti Prancis atau oleh lembaga legislatif atau MPR yang pernah dianut Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang 1945. Yang kedua, istilah judicial review dapat pula mengarah kepada uji terhadap produk perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan penggunaan istilah constitutional review hanya sesuai dengan proses uji konstitusionalitas terhadap produk hukum di bawah konstitusi. Berdasarkan argumentasi di atas, dapat pula digunakan istilah yang lebih tepat sebagaimana yang dikemukakan oleh Vicky, Jackson, dan Mark, yaitu Constitutional Judicial Review, penguji konstitusional yang dilakukan lembaga peradilan. Yang keempat yaitu ada perubahan konstitusi melalui kebiasaan dan tradisi. Perubahan konstitusi melalui kebiasaan dan tradisi dapat mencerminkan evolusi sistem politik dan hukum suatu negara tanpa melibatkan amandemen formal pada teks konstitusi. Proses ini seringkali terjadi secara bertahap dan melibatkan interpretasi serta implementasi yang berubah dari norma-norma konstitusional. Hal pertama yang harus dijelaskan adalah perbedaan antara usage dan tradisi. Seperangkat aturan yang diikuti sesuai kebutuhan oleh mereka yang mematuhi ketentuan konstitusi dan juga dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak jauh berbeda dengan praktik adat atau praktik biasa. Terbukti bahwa bisa menjadi tradisi. Seringkali sulit untuk menentukan apakah kebutuhan persuasif harus ketat atau longgar, dan dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa persyaratannya jelas, biasa dan mungkin sudah lewat karena keadaan tertentu, seperti tradisi. Terakhir yaitu kesimpulan. Menurut C.V. Strong, ada beberapa cara perubahan konstitusi. Yang pertama, yaitu dilakukan oleh legislatif dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, dilakukan oleh rakyat melalui referendum. Yang ketiga, dilakukan oleh negara-negara serikat atau pada negara berbentuk negara serikat. Yang keempat, dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Dalam bukunya Politika, Aristoteles mengatakan konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut. Hermann Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3, yaitu yang pertama, konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. Yang kedua, yaitu konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, jadi mengandung pengertian yuridis. Dan yang ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Perubahan konstitusi melalui kekuasaan legislatif mengacu pada proses di mana amandemen atau perubahan terhadap teks konstitusi suatu negara diinisiasi, dibahas, dan disetujui oleh badan legislatif atau lembaga legislatif negara tersebut. Proses perubahan konstitusi melalui referendum melibatkan partisipasi langsung rakyat dalam pengambilan keputusan. Perubahan konstitusi melalui kebiasaan dan tradisi dapat mencerminkan evolusi sistem politik dan hukum suatu negara
tanpa melibatkan amandemen formal pada teks konstitusi. Proses ini seringkali terjadi secara bertahap dan melibatkan interpretasi serta implementasi yang berubah dari norma-norma konstitusional. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.